yang bisa ke arah backline. Ya, tapi lagi-lagi kita menawarkan promo yang cukup banyak terhadap para RRQ dan juga EVOS, yaitu Lancelot gratis, tidak di-ban dan juga tidak di-pick, bisa diambil di rumah kalian masing-masing. Yes, tapi masih terbuka juga untuk marksman-nya sih. Jadi kalau misalkan dari teman-teman RRQ atau EVOS, masih ada pilihan untuk marksman-nya. Dan kalau misalkan dilihat untuk band selanjutnya ternyata Hayabusa. Oke, ini menjadi pilihan yang cukup menarik juga. Pintar. Karena kita tahu kalau misalkan RRQ Hoshi itu punya Hayabusanya si Sin yang benar-benar bikin repot ya. Jadi gini Bung Kornet, skemanya dengan kesotoyan seorang Ranger Mas, boleh. Dia lebih baik mengasih Granger terhadap seorang Sin. Kenapa? Karena dia tahu gameplay Grangernya. Dibandingkan dia harus kasih Hayabusa yang dimana notabene-nya gameplay dari seorang Sin yang Hayabusa hanya bisa dilihat di satu match kemarin. Dan untuk sekarang, belakangan ini jarang sekali seorang Sin menggunakan Hayabusa. Dan itu bakal surprise attack banget untuk seorang EVOS Legends kalau Hayabusa dari Sin benar-benar sangat liar. Oke, Granger udah diambil lagi kayaknya. Udah shadow pick. Dia udah hafal dengan gameplay Granger dibandingkan harus Hayabusa. Dan mungkin juga dari RRQ tidak mau melepaskan Grangernya ke EVOS Legends karena mereka lebih milih untuk nge-ban Bruno-nya. Sedangkan dua pick terakhir ini harusnya menjadi pick yang cukup menarik atau mungkin justru malah bikin kita terkejut. Karena sudah hampir hilang semua damage dealer marksman yang general ya, yang biasa dipakai di MPL ID Season 5. Lancelot. Iya, please. Apa kalian slot Esmeralda? Oke, Esmeralda untuk samping. Harit. Oke, Harit. Oke, kita coba skema dikit ya. Skema dikit ya, Net ya. Skema dikit di mana Bajan menggunakan Grok. Oke. Oke lah, pasti. Rek menggunakan Uranus. Esmeralda atau Uranus? Uranus. Rexy Esmeralda. Rexy Esmeralda. Kalau skema aku begitu. Oke. Dari skema RRQ Hoshi, udah pasti LJ dengan Kufra, Chow dengan R7, dan Finn dengan seorang Parsa. Tapi ini yang paling bingung adalah pick terakhir dari, kalau aku Terisla. Oke. Kenapa Terisla? Karena ada penalty zone. Sebenarnya pilihan tadi dua. Dan juga mungkin biar bisa nahan badan banget, plus dia juga bisa menjadi initiator gitu loh. Dengan penalty zone, walaupun sebenarnya ngangkat palunya berat banget, boy. Iya bener banget. Tapi tadi aku kira bakal ke arah King's Call atau Misitar yang bakal menyelamatkan dari seorang Harit. Aku lebih suka Terisla karena Terisla itu greget, susah dibunuhnya. Tebal banget. Dia punya physical dan juga magical defense tambahan. Oke. Tapi kali ini kita lihat ini akan memasuki game yang paling penting. Kenapa? Kalau RRQ berhasil mendapatkan game ini akan mendapatkan gelar juara dari MPL Champion Season 5. Tapi kalau misalnya EVOS mendapatkan kemenangan ini, EVOS berhasil membawa El Clasico Grand Finale ke game yang kelima. Yes, ini akan menjadi game penentuan apakah dari kedua tim bisa mengamankan poinnya dan merebut piala yang sudah kalian lihat di depan mata kalian ini. Yes. Dan sekali lagi kita ucapkan selamat datang kembali di Grand Finale El Clasico MPL Season 5, dan tentunya masih dipandu oleh caster kesayangan dan juga paling nyebelin sedunia, yaitu Cornet Emasi. Oke, di sini Bung Cornet lihat Bajan berada di arah mid, bakal coba untuk mengganggu pergerakan dan clearing minion. Oke, level 2 lebih dahulu untuk seorang Bajan sepertinya ya. Ya, benar banget, dibersihkan saja dengan menggunakan Power of Nature-nya. Sedangkan di arah tengah ada Kufra yang masih belum menunjukkan dirinya. Oke, benar kan Rexy yang pakai skemanya? Tuh. Karena di sini kita tahu ya pergerakan dari seorang Rex itu cukup baik. Dengan Uranus bakal coba dihajar, Wan bakal coba untuk dapetin salah satu Little Wonder. Little Wonder diambil dan Lemonnya masih level 2. Ada Rexy juga masih bisa untuk diselendangin, ditari-tariin, dikasih dolar-dolar lucu oleh seorang Rexy yang berhubungan atau berlawanan lebih tepatnya di arah atas bersama seorang Lemon, Monale. Tapi kali ini kita lihat Rexy walaupun tidak menggunakan Impurage is oke dengan diskon-diskonannya. Dia masih bisa untuk survive dengan mana yang seadanya. Dan LJ kali ini bakal... bisa diambil Kak. Oh, ditahan dong sama sini ya untuk mendapatkan buff merahnya. Tapi lihat LJ juga sekarang. Tapi satu peluru yang menyasar ke arah Luminaire. Tapi kali ini sayang sekali. Hampir saja bisa diambil ya Bajan. Itu kalau full Death Sonata mungkin akan tumbang tadi. Mungkin ya ke arah Bajan ya. Tapi tadi sedikit melencong. Dan kerennya malah ke Luminaire. Oh, hati-hati di sini. Karena sini pakai Retribution lagi-lagi.
Bener Belum banget. dimajuin kah? Belum Oh, ternyata. tapi sepertinya Sin tahu keberadaan dari seorang Wan dan juga kawan-kawan. Dia sedikit takut kali ini. Seorang Sin tidak mau terlalu terburu-buru dan Rek masih berada cukup offside untuk melakukan cutting minion dengan cukup baik. Tapi Rexy sedikit offside Belum bakal lepas bisa di pick off. Udah ada Purify, Purify. tapi kali ini Wan Reverse time. bakal ke arah LJ. LJ udah nggak punya flicker, Zaman belum Force. level 4 dan Zaman Force di pop up. Belum berhasil mendapatkan hasil yang maksimal di arah top lane. Ada penalty zone dari seorang Lemon, harus berhati-hati, ada flicker juga. Mungkin akan ada combo di sini. Mencoba untuk rotasi lagi ke arah tengah. Masih ada Bajan yang masih belum membuka tim fight-nya. Hanya menutup dengan menggunakan barriernya. Dan di arah bawah lagi-lagi ya, Rek dan juga Chow. Ini kedua planer yang benar-benar mereka tidak mau rugi untuk kehilangan minionnya. Benar-benar saling memotong, saling mengganggu juga mengharas. Dan di arah atasnya Lemon. Oh, hati-hati, cukup tebal damage yang diberikan oleh Lemon. Tapi Rexinya masih bisa untuk survive. Dan dia juga harusnya sih masih bisa untuk cabut ya. Masih bisa untuk recall. Walaupun Lemonnya agak mau maju. Mau maju kah dia? Mau maju dia, meskipun enggak, begitu aman, berhasil selamat, tapi Bung Koret dari makro yang aku lihat di sini bagus banget pertahanan dari tim RRQ. Tapi EVOS juga ternyata dia ngasih position yang baik banget. Kenapa? Celah dikit dari Rek itu sebenarnya bisa membuat rotasi dari tim EVOS agak cukup lega. Dan Bajan bakal ngebuka map ini adalah salah satu hal yang basic banget dilakukan oleh seorang tanker dan bakal coba bahaya. dipaksa kali ini. Dan Bahaya. ternyata langsung ada Pedro Astra dan juga di sana ada satu Death Sonata mengenai seorang Wan. Tapi Wan. terreset ternyata buffnya Ranger Mas dan lebih milih untuk dapetin turtle-nya dari seorang Muhammad Ridwan yang mencoba untuk fokus sendirian dibantu oleh Luminer, tapi ada LJ dan tampaknya digunakan juga Zaman Force. LJ belum mengeluarkan satu ultimate-nya atau Tyrant Revenge-nya, dan Bajan dengan menggunakan berarti ini Wow! Lihat barir 1x24 jam yang dijaga oleh Kaget pas aku. Pak Bajan, tapi dari top lane Lemon benar-benar berhasil mendapatkan point kill first blood-nya. One by one situation. Pak Pulung sampai bangun. Kaget Pak. Oh, but meanwhile di bottom lane-nya Luminer masih ada time journey juga. Wild charge belum digunakan. Barrier juga digunakan di sana, tapi LJ-nya nepok angin tampaknya. Synchro vision-nya dan flickernya LJ nabrak tembok. Oh, mama gagagat. Oh mama gagagat, serangan itu berhasil didapatkan mid turret oleh para pemain tim RRQ. Ini pertukaran yang bisa dibilang adil-adil enggak? Karena mid turret, kalau top turret pasti tetap diunggulin dari tim EVOS Legends. Di bars lihat ada Desanata juga digocek lagi, masih ada Federal Astra digocek lagi. Rek seperti pemain sepak bola. Bener banget, Gesit sekali dia. gocekan maut dari Rek, lihat Cristiano Rek di situ bagus banget. Wow. Gak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Lionel Rek Juga Nggak bisa. untuk pertama kalinya. Rekmar. Di MPL Season 5, Rafaela dimainkan oleh tim selain EVOS, yaitu RRQ di game 3 tadi. Yes, benar banget. Memang karena bisa dibilang Rafaelanya benar-benar bukan mengganggu lagi, tapi ngebuat team fight yang cukup settle. Settle. Yes. LJ bertemu dengan Bajan. Say sticker kah? Oke, Enggak ternyata. Bajan nih bener-bener. Aku yakin Bajan ini sering ngeronda di rumahnya. Sering buka portal 1x24 jam. Bagus ya. Iya, bagus banget Badannya portalnya. bagus banget loh dia itu. Bisa tahu di mana titiknya. Dan oke, ada Lemon. Ada Rek juga yang bertemu dengan Lemon di arah atas. Masih mencoba untuk menunggu turtle-nya muncul. Masih punya retribution juga dan tampaknya dari One-nya mengincar Rokursa tapi dahulu untuk dapetin stack-nya. Dan ini akan menjadi combo yang baik sebenarnya antara Harith dan juga Digi dengan menggunakan time journey dan Zaman Force. Dia tidak akan bisa untuk tidak akan bisa untuk CC apapun itu mengenai dia. Oke, Luminer. Lihat ditarik lagi, Zaman Force digunakan, masih cukup tebal, penalty zone tidak mengenai seorang One-nya. Hanya di flame shot saja. R7 baik banget. Dia langsung menginjak dan langsung mendapatkan poin kill di arah bawah menggunakan Chow-nya. Dan di arah turtle-nya, Ranger Mas. Yes, kali ini kita lihat di mana Lemon juga LJ. Bakal ada Zaman Force kah? Apakah bakal langsung ada penalty zone? Dan retribution berhasil diamankan. One bakal coba commit, tapi di sisi lain Ben berhasil mengusir seorang Rek. Dan lihat Lemonnya, one last hit berhasil diamankan. Rek hampir terpick off, tapi Sin tidak terkena. Kali ini peluru asmara dari seorang Sin tidak berhasil mengenai seorang jantung Rek. Yes, bener banget. Lihat sekarat di sana LJ-nya. Masih ada seorang Bajan juga.
Coba untuk menunggu Power of Nature dikeluarkan dan didapatkan. Tampaknya ada seorang Bajan dan portalnya bagus banget tapi belum disundul. Dan tampaknya lihat granadesnya dari seorang Muhammad Ridwan. Tapi damage-nya masih bisa ditutupin oleh Wan dan Bajannya. Banjarmasin masih bisa untuk balik. Udah aku bilang, Bajan itu kita lihat di sini sebelum ngobrol. Tapi ternyata R7 gak berhasil mengeluarkan The Way of Dragon-nya. Masih gak terlalu terburu-buru karena masih ada time journey dari seorang Luminaire. Yes, dan penalty zone-nya hanya untuk membersihkan satu cannon terakhir. Yang mencoba untuk memukul mundur pergerakan dari tim EVOS. Yang mencoba untuk mengepus ya. Coba untuk mendapatkan turret di arah tengah. Lemonnya tidak ada, flicker tidak ada, penalty zone. Lihat dia terkena time. Reverse time juga dan bahkan mega kill dapatkan oleh seorang Muhammad Ridwan. Yes, sedangkan itu para pemain dari tim EVOS kali ini bisa dibilang lagi mendominasi. Wan berhasil mendapatkan 4 poin kill dengan talent discord The Way of Dragon karena seorang Rek langsung di arah top lane masih mencoba memaksa R7. Tapi kali ini portal 1 kali 24 jam dari Pak Bajan tidak berhasil mendapatkan seorang R7 dan juga kawan-kawan. Yes, benar banget. MPL fans minta tepuk tangannya. Dari rumah masing-masing tentunya. Dan itemnya udah punya Calamity Reaper kali ini berarti true damage-nya bakal menghantam jantung dari seorang Lemon. Menghantam jantung dan tampaknya sedikit lagi harus ya. Dari Granger akan mendapatkan Blade of Despair ya. Mencoba untuk zaman forsanya untuk ngapus tapi lihat Finnya sekarat, LG-nya juga sekarat. Benar-benar sekarat banget. Ada Rex juga mencoba untuk maju ke arah Finnya. Dan lihat asap bubble didapatkan oleh seorang Muhammad Ridwan. R7 yang masih bisa belikan ke arah belakang. Lemon, Monale masih bisa untuk survive juga. Hanya ada 1-2 hero dari tim RRQ yang harus tumbang. Dan Wan-nya lihat dia maju lagi ke arah depan tapi terlalu offside dan terlalu komit. Ini bisa menjadi snowballing yang sangat berbahaya untuk tim EVOS Legend. What are you doing right there? Oh my god, Wan. Kamu tidak boleh terlalu bernafsu karena satu kesalahan saja bisa membuat tim RRQ mengangkat piala untuk MPL ID Season 5 dan mengulang history seperti di season yang kedua. Yes, benar banget. Memang kita lihat di sini birahi dari kedua belah tim tidak bisa dibendung karena Sin tadi bisa dibilang satu kali combo oleh Wan bakal tumbang. Cuma ternyata R7 dengan jauhnya langsung nge-cover The Way of Dragon. Gak sampai The Way of Dragon langsung jet kudo dan tumbang. Oh, ini berbahaya. Pelan-pelan tapi pasti tampaknya dari kedua tim mulai menyeimbangkan kondisinya. Reverse time dikeluarkan oleh serang LJ. Moon Simbol dia masih mencoba untuk membuka visionnya Wan. Harus berhati-hati, kamu juga agak sedikit jauh posisinya dari seorang Adrenalin rush Piki. banget ya dari Wan ya. Dari kedua tim ya, iya, dari Wan-nya sama dari Sin-nya. Yes, bener banget. Tapi lihat Rexy bakal coba dapetin R7, tapi di sini nggak punya buff, blue buff dari seorang Wan. Wan bakal lebih objektif, game zaman force dikeluarkan. Masih ada dari Sonata menghalau pergerakan dari Wan dan juga seorang Rexy. Rexy punya blue buff kali ini bakal lebih perkasa. LJ di sana bakal bisa ditumbangin, tapi masih ada reverse time dan juga time bomb dari seorang Digi. Menuju menit 10 dan masih benar-benar imbang dari kedua tim. Ini belum kalau berikan tim ketahuan fight sih lagi. ditumbangin bisa nih R7. Masih bisa untuk recall tampaknya. Rito Wonder terbuka bebas juga Bajannya. Lihat dia benar-benar percaya diri banget di depan. Ngebuka visionnya dan masih bisa mainin pasif groknya dengan sangat amat bagus. Mainnya kayak Cornet banget. Bukan hanya pasif, kalau Bung Cornet sadar, dia selalu ngandelin bush. Lihat, kenapa? Bush ketika masuk ke dalam bush kan hilang target. Jadi nggak bisa di basic attack. Karena basic attack dari seorang Sin, apalagi true damage kayak keluar. True damage. Tapi Bung Cornet lihat di sini Bajan bakal ngusir burungnya, bakal coba diketok dari seorang Vin, tapi Vin juga terlalu takut juga. Karena memang kalau misalnya diketok disundul benjol. Yes, dan ini temponya sudah mulai sedikit menurun. Benar-benar mulai berhati-hati dari kedua tim, apalagi untuk core-nya dari Sin dan juga dari Wan. Karena mereka berdua memakai Retribution, walaupun sebenarnya oke. Mau diambil harusnya ada Retribution juga, didapatkankah? Enggak ternyata. Didapetin? Wan yang dapetin, iya. I mean Vin yang nggak dapetin. Oh iya, ditungguin tadi ya? Iya. Nggak dipaksa ya. Tapi kali ini Bung Cornet lihat para pemain dari tim EVOS mereka lebih objektif, berhasil mendapatkan turret kedua. Reaksinya juga bisa dibilang agak sedikit settle, mapan juga walaupun jadi di samping dia ya Bang. Benar sekali. Dan tampaknya mulai mau didapatkan untuk Lord yang pertama masih di bawah menit 12, belum di enhance dan tidak ada dari tim RRQ yang ingin komit atau mengambil, menyolong, mencuri Lord yang pertama. Dan tampaknya ini Lord yang sangat amat mudah untuk tim EVOS. Akhirnya, karena Lord yang didapatkan tim EVOS rata-rata agak sedikit kontes. Kontes. Iya, agak sedikit perebutan. Perebutan. Antara
kedua belah hati pria ini. Iya. Sin atau Rek? Intermezzo. Single man, tunjukkan pesonamu. Oke, single man, tunjukkan pesonamu. Oke, back to the game. Lordnya sudah mulai berjalan di arah tengah dan nilai di item yang sudah didapatkan oleh kedua tim. Benar-benar full item juga. Lihat sini damage-nya terlalu besar. Sini harus hilang. Penalti zone dibuka oleh Lemon. Tapi Time Journey dibuka sama Diginya. Sekarang TLC dapat kill didapatkan oleh seorang Wan. Muhammad Ridwan. Kronodes lagi. Dan maju. Arseponia juga sekarang mencoba untuk diajar habis-habisan. Game 5 harus sempat. Dan tampaknya game 5 untuk El Clasico The Grand Finale. Oh my god, El Wow. Clasico Grand Finale. Game 5 Israel. Ini membuktikan Gila. kedua belah tim memberikan permainan yang luar binasa. Wow, dan ketika mereka tahu di arah tengahnya